ya, dua perwakilan ini seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yunias, berhasil menjadi perwakilan dari Indonesia setelah sekian lama menyaksikan langsung penyimpanan emas Nagaya dan melihat kantor di UB Avenue ya di Singapura, dan bisa berinteraksi langsung dengan Pak Yohanes Chandra, Profesor Jung, Bu Yuli Yolanda, dan tentunya Ko Hui Hui. Ya, apakah Anda sudah siap mendengar langsung dari mereka? Siap? Siap ya? Kalau begitu saya undang saja langsung. Ya, mari kita undang bersama ke depan dua holder yang sangat luar biasa, yaitu Pak Fendi dan Pak Afro. Saya pin dulu di depan. Selamat malam Pak Fendi dan Pak Afro. Bagaimana kabarnya Pak? Kabar baik, luar biasa. Kabar baik. Wah, luar biasa. Glowingnya berbeda ya setelah kembali dari Singapura ya. Oke, pasti glowing. Setelah ketemu Pak CEO kan. Oke, baik, luar biasa. Ya teman-teman, bagi Anda yang punya pertanyaan bagi kedua narasumber bintang tamu kita hari ini, silahkan ditanyakan via chat ya. Jadi nanti juga saya akan oper kepada mereka. Ya, atau ada yang ingin membagikan pengalaman Anda, perasaan Anda melihat langsung, silahkan. Oke, pertanyaan pertama saya untuk Pak Fendi atau Pak Afro, silahkan jawab duluan ya. Mungkin satu deh, saya tanya sama Pak Fendi dulu deh ya. Nanti baru habis itu saya tanya Pak Afro. Pak Fendi, itu kaosnya bagus banget Pak. Itu diterimanya kapan dan apakah ada signifikan khusus? Ini suatu kebanggaan Pak Dani. Ya, ini baju ini diberikan kepada kita orang yang sudah mewakili Holders Indonesia untuk penyimpanan emas ini Pak Dani. Dan ada pinnya nih Pak Dani ya. Ini limited edition ya, bukan koinnya aja gitu ya. Ini luar biasa dikasih sama Pak CEO ya, membuktikan bahwa kita sudah mewakili ya untuk penyimpanan emas tersebut gitu Pak Dani. Ini luar biasa ini ya, nggak ada nih di luar sana nih. Ini harganya nggak ada, limited edition juga Pak Dani. Berarti kaosnya dan pinnya itu limited edition ya Pak ya? Ya benar Pak. Saya nggak heran itu di blockchain kan juga Pak. Jadi Kalau sih Pak. Oke. Jadi teman-teman, kaos ini tidak bisa dimiliki oleh orang lain, hanya mereka yang berpartisipasi mengikuti penyimpanan emas kemarin ya. Dan jangan cuma Anda, saya pun nggak punya kaos itu karena saya nggak ikut ya. Jadi ini sangat luar biasa sekali, ini kaos yang wah bersejarah ya berarti Pak Fendi ya. Benar bersejarah banget Pak. Oke. Nah, kalau boleh tahu Pak Fendi, itu pinnya itu diserahkan kapan dan apakah sama ada makna khusus juga atau bagaimana Pak pin yang sedang dikenakan? Oh ada Pak. Nah waktu kita di sana di Singapura selesai kita penyimpanan emas, ada pesan yang begitu penting Pak CEO kita, Pak John kepada kita waktu itu. Nah, berikan pin itu kepada kita, dibilang ini adalah satu bukti ya bahwa kita ini yang sudah hadir, sudah membuktikan bahwa kita penyimpanan di Singapura, di riset Singapura gitu ya. Nah pesan beliau kepada kita, dan pin ini nggak bisa dimiliki sama siapapun, terkecil orang yang sudah ikut ya berserta ke sana gitu untuk penyimpanan emas tersebut. Ya saya bangga banget ya, beliau langsung berikan kepada kita dengan acara momen yang sangat luar biasa ya, ada kesan-pesan yang luar biasa. Nah, beliau kan sampaikan kepada kita dan kita juga bangga ya bisa dapatkan pin seperti ini yang mungkin kita pakai dalam setiap acara nanti gitu, satu kebanggaan sih Pak Dani. Seperti itu Pak Dani. Oke, berarti memang diserahkan oleh Pak CEO, Pak Yohanes itu sebagai bukti ya bahwa teman-teman, berarti bukan cuma kaos, tapi juga diberikan pin yang merupakan bukti bahwa teman-teman memang berpartisipasi ya di dalam penyimpanan emas. Itu jangan sampai hilang loh Pak. Jangan sampai hilang loh Pak. Itu harganya mahal loh Pak nanti Pak kalau 5 tahun dari sekarang gitu misalkan. Bener Pak ini. Dan baju ini luar biasa loh, ada logo belakangnya keren loh Pak. Nah itu boleh dikasih lihat nggak Pak? Boleh dong Pak. Pak. Nah bisa lihat ya teman-teman ya, walaupun samar-samar ya. Kelihatan ya. Luar biasa teman-teman ya. Luar biasa ini Pak. Nah, itu di belakangnya logo apa Pak kalau boleh tahu Pak? Seperti roda itu apa ya? Itu apa sih logo kita, tempat penyimpanan emas itu kan ada kita mau masuk itu kan. Nah itu tuh. Apa
lihat ya ketika mereka teman-teman ini pergi ke Bullion Star ya untuk membeli emas, itu ada roda besar yang seperti berangkas. Benar, Ya, Pak itu Dani. adalah tempat penyimpanannya dan itulah yang ada di belakang kaosnya. Betul ya Pak Fendi ya? Benar, Pak Dani, benar. Nah, luar biasa. Berarti ini kaos limited edition. Sekali lagi tolong jangan didengarkan announcement ya. Dengarkan suara saya saja ya. Siap, Pak. Siap, Pak Dani. Jadi teman-teman, ini kaos dan pin tidak bisa dimiliki oleh sembarang orang, tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Bahkan saya pun nggak punya, ya. Jadi ini hanya dimiliki oleh kelima perwakilan bersama dengan manajemen ketika kemarin berhasil menjadi perwakilan dari Indonesia untuk menyaksikan penyimpanan emas di Singapura. Luar biasa Pak Fendi. Ya bangga ya berarti mengenakannya ya. Sangat bangga, Pak. Ini kita harus simpan baik-baik, Pak. Bersejarahnya kita deh, Pak. Bersejarah karena ini belum tentu nanti penyimpanan emas selanjutnya bajunya sama loh Pak. Jadi ini bisa-bisa langka loh ini. Benar. Kata Pak John, ini hanya kita saja yang ada, cuma hanya 5 aja, nggak lebih dari itu, Pak. Limited edition banget, Pak. Luar biasa nih, Pak. Jadi kalau teman-teman nanti di masa depan melihat ada orang lain selain kelima perwakilan dari Indonesia ini yang mengenakan, mungkin sudah dijual ke mereka dengan harga yang sangat tinggi. Ya. Cuman itu kemungkinannya, nggak ada kemungkinan lain. Oke, Pak Fendi, thank you Pak ya. Saya sekarang mau tanya dengan Pak Afro. Pak Afro, selamat malam Pak Afro. Selamat malam, Pak Dani. Oke, Pak Afro, saya dengar Pak Afro ini nyampe ke Singapura itu langsung dari Pekanbaru ya berarti ya Pak Afro ya? Oh benar Pak, saya waktu itu berangkat sendiri dari Pekanbaru sekitar jam 6 sore, jam 18. Itu sampai di Singapura itu jamnya udah beda, lebih dulu 1 jam ya. Saya sudah hampir jam 20, tapi di jam tangan saya masih 19 Pak. 19 Berarti lewat. sudah langsung berbeda zona waktu ya, sudah jadi GMT plus 8. Iya Pak, betul Pak, sekali Pak. Nah Oke. waktu itu Pak, Nah, ya. saya langsung disambut oleh Pak Benilo dan juga ditunggu oleh Pak CEO, Pak Rindu dan juga Pak Alpian dan Pak Pendi. Nah waktu itu saya langsung bersalaman dengan Pak CEO dan saya langsung makan malam Pak waktu itu Pak sama Pak CEO dan teman-teman. Tapi mereka sudah selesai Pak makan malamnya, tinggal saya sendiri Pak, karena saya memang terlambat. Seperti itu Pak. Berarti Pak Afro datang makan malam, mereka sudah selesai makan malam, Pak Afro makan sendiri gitu ya? Makan sendiri Pak, saya Pak, saya tinggalin Pak. Iya. Oke, itu berarti sampainya malam Pak? Malam, Pak. Malam hari Sabtu atau malam hari Minggu Pak? Malam hari Minggu ya kalau nggak salah ya? Ya Pak. Oke. Malam minggu malam Senin itu. Nah, Karena kalau sebenarnya kan boleh- udah melakukan penyimpanan emas Pak hari Senin. Oke, kalau boleh tahu nih Pak Afro ya, saya pengen kali dari Pak Afro dulu nih. Bagaimana perasaannya Pak ketika sampai di Singapura? Pertama, bagaimana perasaannya ketika tahu Bapaklah yang terpilih untuk menjadi salah satu perwakilan Indonesia yang pertama mungkin ya setelah sekian lama untuk bisa menyaksikan langsung penyimpanan emas, ketemu dengan manajemen, dan ketika nyampe di sana bagaimana perasaannya, apa yang dirasakan Pak? Mungkin boleh dibagikan Pak? Oke, baik. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Yunias yang sudah memandu saya sehingga saya sampai Pak dengan selamat di Changi Airport. Kebetulan Pak, memang saya baru pertama kali ke luar negeri bikin Oh, itu pertama kali ya Pak ya? Pertama kali berarti? Ya betul Pak, bahkan Itu berarti- langsung ke Singapura. Berarti pertama kali bikin paspor itu untuk trip kemarin Pak? Untuk trip kemarin itu Pak. Oh, Selama berarti ini saya capnya sudah 2 ya? jamnya sudah 2. Jadi memang kepergian saya perdana ini pertama ini tidak bisa saya lupakan, apalagi langsung bertemu sama SCP saya, Pak CEO juga, Pak Benilo, di mana selama 2 tahun lebih ini saya berkomunikasi, belum pernah ketemu sama Pak Bedi, dan beliau menyambut saya langsung di airport. Apalagi ternyata Pak CEO juga nunggu saya dengan teman-teman yang lain, Pak Senior, Pak Alpian, Pak Rindu, dan juga Pak Pendi. Nah, saya waktu itu salam dengan Pak CEO itu agak lama Pak salamnya Pak.
saya senang sekali. Waduh, merasa perasaan saya itu udahlah, saya bisa keluar negeri pertama kali, bertemu dengan Pak Beni, ditambah lagi dengan senior lain, ditambah lagi dengan yang paling spesial dengan Pak CEO kita, Pak Yohanes Chandra Pak waktu itu. Nah kebetulan juga waktu malam itu setelah selesai makan malam saya dititip pertanyaan Pak sama salah satu order dari Indonesia. Bahkan bukan pertanyaan sih, dia mengucapkan terima kasih kepada Pak CEO yang saya sampaikan langsung. Dia pengen saya yang menyampaikan langsung secara lisan. Terima kasih karena sudah membuat Nagaya ini, sudah menciptakan Nagaya untuk kita semua, karena bisa menyelamatkan mereka dari bisnis Ponzi atau bisnis BO yang mereka selama ini juga belum begitu paham gimana sih punya aset masa depan yang benar-benar aman, benar-benar nyaman untuk mereka miliki, sehingga mereka mau mendapatkan atau mempunyai aset Nagaya. Bahkan mereka tertarik untuk mengenalkan ke keluarga mereka, ke teman-teman semua. Dan yang spesial lagi, saya mendapatkan jawaban dari Pak CEO kita. Dia mengucap juga terima kasih karena teman-teman semua sudah mau diedukasi atau mau mempelajari konsep Nagaya, seperti itu Pak. Yang jelas saya mendapat jawaban dari Pak CEO. Ternyata Pak CEO kita ucapkan terima kasih, dia bahas lagi terima kasih. Wah, luar biasa sekali Pak CEO kita ini, yang saya sangat termotivasi lah dengan bagaimana beliau menyambut saya, menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, dan memberikan saya beberapa pandangan tentang program Nagaya ini Pak. Seperti itu Pak Dhani, saya sangat bangga, sangat senang, sekaligus makin semangat untuk mengembangkan Nagaya, menyampaikan ke keluarga saya, ke teman-teman semua, juga ke masyarakat luas tentunya Pak Dhani. Luar biasa, thank you Pak Afro. Teman-teman bisa rasakan ya gimana pride-nya ya, kebanggaannya ya dari beliau, dari Pak Afro. Pertama kali keluar negeri loh, berarti benar-benar pertama kali bikin paspor. Itu setelah, kalau boleh tahu Pak, itu berapa lama sebelum Bapak berangkat tuh Bapak bikin paspor sampai jadi, sampai berangkat tuh kira-kira prosesnya berapa lama Pak? Waktu itu lebih 1 bulan ya saya dikasih tahu sama Pak Yudias untuk qualified untuk pergi ke Singapura. Nah, saya 3 hari setelah itu saya langsung bikin paspor Pak. Itu masih bulan berapa itu? Bulan April kayaknya, akhir itu Pak. Saya sudah bikin paspor, siapnya 1 minggu. Setelah 1 minggu, saya yang pertama kayaknya yang share paspor itu sama Pak Yunias setelah diminta. Karena memang saya jauh hari sudah bikin Pak. Oke, berarti 1 minggu ya Pak ya, 3 hari kemudian 1 minggu jadi. 1 minggu jadi Pak, nunggunya 1 minggu selesai paspor sekarang. Berarti fresh passport langsung cap Singapura dan cap imigrasi balik Indonesia ya, sudah 2 ya? Udah 2 Pak. Oke, thank you Pak Afro ya. Nanti saya mau gali lagi lebih dalam ya tentang pengalaman Pak Afro di Singapura. Nah sekarang saya mau kembali ke Pak Fendi. Ya, Pak Fendi, kalau boleh tahu Pak, boleh dibagikan Pak agenda ketika di Singapura itu apa saja dan apa yang dirasa, apa yang dilihat, apa pengalamannya Pak, terus masuk Bullion Star seperti apa, masuk The Reserve seperti apa, mungkin boleh tolong di-sharingkan Pak? Ya Pak, boleh. Ya waktu itu kita kan berangkatnya itu kan hari Minggu ya Pak Dhani ya. Dari hari Minggu itu kita berangkat. Kalau hari Minggu itu memang hari libur Pak Dhani. Jadi belum ada schedule apapun, agenda belum ada, tapi ada agendanya hari Senin. Nah, perjalanan dari hari Minggu kita tuh dari Jakarta ke Singapura itu, saya mau cuma kasih satu pesan dulu Pak. Nah ini saya nggak nyangka nih Pak, benar yang tadi Pak Afur sampaikan itu, saya tuh gini, saya pikir tuh CEO kalau jalan sama CEO tuh gimana gitu ya Pak. Aduh kayaknya canggung gitu ya. Pasti gimana gitu. Karena saya kan di perusahaan asuransi itu kan CEO-nya itu kan eksklusif banget gitu Pak ya. Mereka akan kerja loh Pak. Itu mereka kerja loh sama perusahaan gitu. Udah gimana gitu. Tapi ini saya kaget banget gitu ya. Waktu saya ketemu dia pertama itu ketemu di bandara. Nah Pak John ini samperin saya lihat kok sederhana banget orangnya gitu ya, kok berbeda banget yang apa yang saya pikirkan gitu ya. Ini yang membuat saya tuh, saya
ini beda banget ya gitu ya sosok seorang CEO. Apalagi CEO-nya ini pemilik loh, yang punya loh gitu, punya Nagaya gitu loh. Ini luar biasa gitu. Nah ini yang saya lihat bahwa berbeda banget ya. Saya bangga banget ya saya bisa pergi ikut menyimpan emas itu. Nah hari Minggu itu perjalanan yang mungkin Pak Afro nggak sama dengan kita ya, ada Pak Dani, Pak Rinus, Pak Avian tuh. Nah sengaja saya dikasih bangku dengan Pak CEO gitu ya. Emang karena sebelum saya berangkat itu saya sudah berbicara dengan Pak Dani bahwa saya ada 3-4 pertanyaan yang cukup penting mewakili Hodir Indonesia ya. Jadi saya itu akhirnya saya duduk sama Pak CEO gitu. Nah perjalanan hari Minggu itu dari Jakarta saya sudah mulai ngobrol tuh. Nah Pak CEO udah ngobrol sama saya. Waktu masuk pesawat, ya dari pesawat itu dari Indonesia sampai ke Singapura turun dia pun masih ngobrol sama saya gitu. Wah ini luar biasa gitu ya. Apa yang mau saya tanyakan itu semua bisa dijawab gitu ya. Buat saya merasa tuh apa ya, ini sangat berharga sekali buat saya gitu ya kan. Enggak ada momentum kayak begini gitu loh ya kan. Nah ya begitu sampai di Singapura gitu ya, kita memang agendanya akhirnya ya biasa kita datang sampai sana kita makan ya. Saya pikir juga gimana ya mau makan sama CEO gitu ya. Ternyata CEO kita luar biasa loh Pak. Ini luar biasa Pak, di luar pikiran saya gitu, bahwa ini CEO mau lo makan apa aja. Dia tanya, kamu makan apa? Ayo kita makan apa aja gitu. Nah ini saya lihat sesuatu yang berbeda banget ya. Nah ini langka sekali Pak Dani ya gitu ya. CEO seperti itu gitu. Dan dia nggak pilih-pilih makan sama kita, ngobrol ya, dekat dengan kita, kayak saudara kita gitu, nggak ada batasan apapun gitu. Benar saya rasakan seperti itu. Jadi perjalanan kita tuh hari Minggu sampai Singapura tuh nggak berasa Pak Dani. Nah hari Minggu akhirnya kita selesai makan, kita balik ke hotel segala macam, istirahat. Nah setelah itu kan kita juga ada besoknya kita ada agenda ya. Agenda itu kita kan pagi-pagi kita sudah pergi ke Pavilion Star ya. Kita jadi gini Pak Dani, kalau misalnya contoh untuk Nagaya itu kan harus pakai emas yang murni ya, yang legal gitu ya. Yang contoh kayak kalau misalnya Pavilion Star itu kayaknya di Indonesia ke Antam gitu Pak Dani, yang mungkin kayak seperti itu. Nah kita tim semua, saya Pak Rian, Pak Benny, Pak John sama Pak Afro, kita ketemu Mr. Jung di sana ya, ada Mr. Chihuhui juga. Nah kita ketemu di sana, akhirnya kita pergi ke Pavilion Star, kita tunggu beliau gitu. Sampai sana ya kita lihat belum buka ya, sampai kita saling semangat gitu, sampai sana belum buka tuh Pak Dani. Jam 10 lewat kalau nggak salah baru buka gitu. Kita tunggu di depan ya kan, kita sudah merasa bangga banget Pak. Wah ini bener nih seperti ini gitu ya kan. Yang tadi kan mungkin diedukasi ya Pak, kita mungkin di chat atau misalnya di Zoom kan disampaikan dengan Pak Dani ya kan, seperti ini loh penyimpanannya gitu segala macam. Bener Pak, sesuai gitu ya. Kita sampai ke sana, akhirnya kita Senin itu kita buka, kita masuk ke dalam ya, kita beli emas gitu ya. Emas itu kita lihat benar itu emas itu juga ada suratnya sesuai, ada kode-kodenya sesuai gitu, legalitasnya benar gitu ya kan. Nah seperti itu, dan selama disampaikan dengan manajemen gitu ya, edukasi seperti itu gitu. Nah ini saya lihat bahwa sesuai semua gitu. Jadi step by step itu akhirnya kita selesai kita beli emas. Dan ini luar biasa ya, Pak CEO bilang, ini bangga banget kata Pak CEO, hari ini kita ditemenin 5 orang bodyguard luar biasa katanya Pak Dani gitu ya. Ya, jadi dibilang akhirnya bawa emas itu sampai kita kan dicek lagi tuh Pak Dani, emas itu kita makan, akhirnya ketemu semua Ibu Julia Julanda, kita ketemu di sana makan di nasi padang ya gitu. Jadi itu bisa difoto, itu emasnya taruh di meja gitu ya, habis difoto dicek lagi, diisi lagi kode-kodenya kan, ada formnya harus diisi penyimpanan tuh Pak. Akhirnya diisi sama Pak CEO. Pak CEO bilang ini kita bangga banget. Kalau kemarin cuma bertiga dia bilang ya kan, kita nggak ikut nih gitu ya, misalnya bertiga berempat aja, ini berlima totalnya bertujuh gitu ya kan. Jadi emas itu bisa taruh di atas meja gitu, dengan leluasa isi gitu, karena banyak bodyguardnya gitu Pak Dani gitu. Nah ini yang luar biasa kata Pak CEO gitu ya kan. Nah itu ternyata ya happy lah gitu. Nah akhirnya step by step itu selesai kita itu, habis itu kita baru perjalanan ke Reserve. Nah dari Reserve ini, nah saya lihat bahwa tadi saya pikirkan penyimpan emas seperti apa sih, kan kita belum pernah tuh Pak Dani ya
belum pernah gitu bahwa satu organisasi atau satu naungan gitu ya yang resmi penyimpanan emas gitu ya. Nah, kita lihat sampai ke sana gitu, sampai di reserve gitu ya, kita masuk pun nggak semudah orang bilang gitu ya. Mungkin karena keamanan kali ya Pak Dhani ya gitu ya. Waktu kita masuk, rame-rame masuk itu dia tanya ada berapa orang gitu. Tadi mungkin dia lihat agak berat hati, mungkin ini kok banyak banget gitu. Ini orang-orang kok kayaknya orang Indonesia kan orang hitam-hitam gitu ya kan gitu. Ini beneran nggak gitu ya? Nah akhirnya kita masuk itu, ya udah nanya karena Pak John kan sering simpan di sana gitu. Akhirnya mungkin mereka bicara sama bagian manajemen mereka. Akhirnya kita boleh masuk gitu. Tadi harus diwakilin kan gitu kan. Mungkin saya sama Pak Afro aja gitu. Yang SCB-nya bisa masuk gitu kan. Ternyata bisa masuk semua Pak Dhani. Ini kita bangga banget gitu. Kata Pak John, ini sejarahnya luar biasa nih. Belum pernah terjadi seperti ini. Itu suatu kebanggaan gitu Pak Dhani. Nah akhirnya kita sampai di sana, kita masuk. Pertama kita masuk, kita ya lewati security pertama. Waktu masuk pun kita diantar. Ya waktu diantar pun nggak boleh video, nggak boleh ambil gambar apapun. Pada nih ya step by step kita masuk sampai kita naik lift sampai di satu ruangan. Udah masuk di satu ruangan itu baru kita boleh itu ya video. Nah dan kita lihat juga bahwa waktu kita video pun ada peraturannya Pak Dhani. Nah ya bahwa kita nggak boleh video ke muka orang, gitu harus cuma hanya di bawah aja gitu. Nah kenapa? Karena itu suatu keamanan yang sangat ketat gitu. Jadi katakan seperti itu Pak Dhani. Nah ini bahwa satu tempat yang sangat-sangat aman ya kita, bahwa kita penyimpanan emas di sono tuh ya bukan hanya organisasinya saja, orang-orang manajemennya aja, tapi ada kepolisian yang resmi yang menjaga di sana gitu. Dan banyak dokumen dikeluarkan untuk penyimpanan emas itu, ada berapa dokumen harus ditandatangani dengan naungan mereka gitu. Ada polisinya lah, ada yang tepat dari manajemen penyimpanan emasnya, segala macam itu dokumen harus ditandatangan gitu, segala macam gitu. Nah pengambilannya juga harus ya kan, nah ada mewakili mengambil emas itu dikeluarkan, setelah kita cek lagi baru kita penyimpanan beberapa, serinya dimasukin ke sistem mereka gitu Pak Dhani. Nah itu saya melihat bahwa begitu detailnya ya di tempat penyimpanan tersebut, begitu amannya gitu Pak Dhani gitu loh. Nah mungkin seperti itu Pak Dhani ya, bahkan kita lihat sampai di sana gitu ya, Pak CEO bilang sama kita, nah inilah prosesnya untuk penyimpanan emas semua holder Nagaya. Nah saya tuh merasa waktu dia sampaikan seperti itu, saya merasa wah ini bangga sekali ya gitu ya, bahwa kita sebagai holder ini benar-benar diperhatikan ya, keamanannya, manajemennya segala macam seperti itu ya kan. Yang apa yang dipresentasikan, apa yang disampaikan itu selama yang di manajemen itu benar gitu, sesuai dengan prosedur yang ada gitu. Nah sampai akhir penyimpanan itu selesai gitu ya. Nah sampai situ sih Pak kalau misalnya untuk agenda seperti itu. Nah nanti mungkin ada Pak Afro bisa sampaikan juga ya seperti apa ya Pak Dhani, seperti itu Pak Dhani. Terima kasih Pak Fendi, luar biasa, sangat detail ya teman-teman ya. Oh, detail banget Pak. Thank you Pak Fendi. Jadi saya sedikit rangkum ya. Berarti Pak Fendi di pesawat duduk bareng sama CEO, dan nanti saya tuh pengen gali tuh Pak. Itu pertanyaan apa aja tuh? Mungkin ada yang bisa dibagikan, nanti saya mau gali tuh ya Pak ya. Siapa? Saya jadi penasaran ya apa yang ditanyakan. Dan tadi Pak Fendi sudah sharing bahwa ya di Bullion Star itu LBMA emasnya seperti apa ya, kemudian status penyimpanannya, prosedurnya seperti apa, keamanannya seperti apa Pak. Berarti saya hanya ingin konfirmasi nih Pak, yang selama ini disampaikan sama manajemen bahwa penyimpanan itu seperti itu, kemudian suratnya seperti ini, itu sama ya Pak ya? Sama banget Pak, makanya waktu kita masuk itu dengan prosedur yang disampaikan manajemen itu, oh iya ya step by step benar sesuai dengan apa yang disampaikan gitu. Sampai selesai penyimpanan itu nggak meleset tuh Pak, sama sesuai Pak, sesuai banget. Mantap, luar biasa. Berarti teman-teman dengar ya, ya kalau misalkan selama ini Pak Dhani yang menyampaikan ya, atau Pak Yunias yang menyampaikan, itu kan kita kan manajemen, ini Anda dengar langsung dari para holder yang menyaksikan langsung proses penyimpanan emas, proses pembelian dan penyimpanan emas di The Reserve, yang dulunya The Safe House. Ya, pembeliannya seperti apa, kemudian penyimpanannya seperti apa, dan nggak boleh video sampai ke muka ya, berarti muka ke atas tidak boleh di video. Itu semua kan selama ini kita sampaikan, Anda dengar langsung dari Pak Fendi. Ya, luar biasa. Thank you Pak Fendi. Nah, ini juga satu hal sebenarnya yang saya pengen tanyakan, tapi nanti mungkin setelah ini saya mau gali ya.
tadi Pak Fendi sempat cerita Pak Yohanes Chandra ini berbeda dari CEO-CEO lainnya. Ya, ini berbedanya seperti apa? Nah, ini membuat penasaran teman-teman yang ada di sini. Nanti saya akan gali, Pak. Ya, nanti saya mau gali tentang ini. Nah, sekarang saya mau dengar juga dari Pak Afro. Nah, Pak Afro juga kan melewati ya, pasti ya, melewati prosedur yang sama. Nah, mungkin kalau dari sudut pandang Pak Afro sendiri, melihat dari proses pembelian emas, kemudian penyimpanan emas, kemudian proses dokumentasinya seperti apa, legalitasnya seperti apa yang Pak Afro tangkap dari proses tersebut, Pak? Dan apakah selama ini serupa dengan yang Bapak dengar dari senior dan dari manajemen mengenai proses penyimpanan emas di Nagaya? Mungkin boleh dibagikan, Pak Afro. Baik, Pak Dhani, terima kasih. Ya, teman-teman semua, saya sendiri waktu itu pagi-pagi sudah sangat antusias dikasih baju ini spesial. Baju ini akan dipakai untuk menyaksikan penyimpanan emas pada hari tersebut. Nah, waktu itu saya langsung bikin sedikit konten untuk beberapa grup di holder. Dan saya sangat waktu itu berkumpul sama Pak Pian, bersama Pak Fendi juga, langsung dijemput menggunakan Grab waktu itu menuju kemana nih? Ternyata ke Bullion Star. Silver Bullion Star itu adalah suatu tempat distributor logam mulia atau emas ya di Singapura, itu tempat resmi. Dan waktu itu memang kayaknya kami keduluan ya, kayaknya belum buka waktu itu. Kami menunggu ya, kami gunakan kesempatan untuk banyak bikin konten, banyak foto-foto. Akhirnya mungkin terlalu banyak foto yang kami ciptakan gitu Pak. Nah, seperti itu. Nah, kemudian baru datang ketika itu Profesor Jung dan juga Miss Bohwi juga, kami berfoto, berselfie. Waktu itu juga pas mereka datang udah buka Pak Bulionnya. Mungkin sekitar jam 10 atau 10 lewat itu di sana berbuka tempat resmi pembelian emas. Nah, waktu itu saya dikasih oleh juga sama Pak Profesor Jung, itu majalah, ada juga power bank Nagaya Technologies, itu masih saya simpan sampai sekarang. Dan juga ada dari stiker Nagaya, itu saya taruh di HP, di mobil juga mendapatkan oleh-oleh ya dari Profesor Jung. Berada di Bullion Star, saya berkesempatan juga melihat bagaimana proses mereka membeli emas murni LBMA, bersertifikat LBMA di Bullion Star. Saya juga ada beberapa foto maupun video di dalam Bullion Star tersebut. Jadi memang tempat resmi ya, emas itu memang benar-benar, dan saya sendiri sempat memegangnya Pak. Ternyata berat, kecil bentuknya tapi berat. Nah, ini memang asli banget. Saya sempat videokan. Dan ketika itu Pak CEO juga yang membawa langsung emas tersebut. Dan kami menuju tempat makan siang waktu yang seperti yang dibilang Pak Fendi tadi, di Masakan Padang ya. Masakan Padang, disitulah bertemu dengan Bu Yuli Yolanda dan satu meja makan bersama Pak. Sangat luar biasa sekali ini Nagaya. Kami bisa makan bersama. Bahkan saya makan itu di sebelah Pak Benny dan Pak CEO itu. Pak Benny ini di sebelah di sebelah Ibu Yuli Yolanda nih Pak Benny makan. Pak Alpian juga live Pak. Pak Alpian live bikin konten. Kalau hari ini saya sangat aman sekali membawa emas ini. Karena hari ini banyak banget bodyguard, apalagi saya pakai kacamata hitam itu. Pak Fendi pakai kacamata hitam, Pak Alpian, wah itu seperti bodyguard, luar biasa. Gitu. Dan spesialnya juga kami bisa foto-foto bareng Pak Bu Yuli, bertanya langsung, mendengarkan apa pemaparan dari Profesor Jung juga tentang bagaimana Nagaya ini Pak. Dan saya juga mendengarkan beberapa pertanyaan dari Pak Pian, Pak Rindu, Pak Beni juga di sana. Bahkan saya sempat makan es kacang Pak di sana, diberikan oleh
oleh Bu Yuli Yolanda. Itu saya masih ingat sekali, ternyata es kacangnya sangat enak rupanya. Kalau saya nggak pesan waktu itu, mungkin saya rugi gitu Pak. Nggak merasakan kayak gitu. Nah gitu Pak, setelah itu kami baru berangkat ke The Restep Pak. Di The Restep itu saya, untung saja saya itu bawa paspor saya taruh di tas saya. Ternyata di The Restep itu sangat ketat juga Pak. Baru verifikasi kita ditanyain paspor, mana paspor. Kebetulan teman-teman semua sangat cermat membawa paspor Pak. Waktu itu kami pergi 2 mobil, itu Pak Rindu dan Pak Profesor Jung itu bersama Bu Yuli Yolanda. Di mobil pribadinya Bu Yuli, kami naik Grab bersama Pak Siru. Nah setelah itu kami dikasih tanda Pak, dikasih tanda kartu atau pusaka yang dikalungkan di leher itu supaya bisa masuk, tanda masuk, karena diperbolehkan masuk ke The Restep. Seperti itu ketatnya Pak. Bahkan itu Pak CEO langsung yang memberikan paspor ke penjaga ya, mungkin polisi penjaga keamanan di The Restep itu. Nah setelah itu kami baru dikawal, mereka mengawal kami masuk ke dalam The Restep untuk memberi beberapa peraturan yang dilarang, termasuk mengambil penjaga terlalu, ya nggak boleh lah, intinya nggak boleh seperti itu. Dan yang saya saksikan itu benar-benar sesuai Pak dengan video yang diberikan oleh Pak Dani, yang dipresentasikan Pak Dani ketika saya pertama kali mengenal Nagaya di tahun 2021 di bulan April. Waktu itu saya baru bergabung di Nagaya itu sama. Dan video-video berikutnya penyimpan emas ya sama seperti itu Pak. Ada polisinya, polisi bersenjata khusus itu yang saya baca ya benar-benar ada. Dan juga di ruangan berapa ukurnya itu mungkin tidak terlalu besar, sekitar 4 meter atau kali 3 meter gitu, disaksikan oleh Profesor Jung. Dan ditandatangani, ada berita acara yang ditandatangani oleh Pak CEO dan pihak The Restep dan juga polisi di sana. Dan itu bisa dipoto, boleh dipoto, tetapi wajah mereka yang memang tidak boleh, mungkin untuk alasan keamanan ataupun alasan lainnya. Yang jelas saya sendiri menyaksikan apa yang saya saksikan itu ternyata benar, ternyata sesuai. Meskipun selama ini sebelum menyaksikan juga, saya itu nggak pernah ragu bersama Nagaya ini. Saya sangat yakin sekali. Apalagi ketika setelah saya menyaksikan tersebut. Nah, singkat cerita juga setelah saya keluar dari The Restep, itu Pak Beni juga nanya, Pak Bro, bagaimana kesannya ini setelah menyaksikan langsung penyimpanan emas di depan Pak CEO? Ada Pak, pokoknya sulit diungkapkan dengan kata-kata. Saya tidak ada keraguan Pak di mana video-video yang Pak Dani sampaikan, saya sangat yakin. Dan apa yang saya lihat hari ini ya sama persis. Jadi saya nggak kaget, nggak ada yang perbedaan. Memang sudah saya analisa dari dulu, saya ketahui memang seperti itu. Saya nggak kaget lagi, persis sama seperti itu. Mungkin kalau ada perbedaan, kok nggak sama, mungkin saya ada pertanyaan juga, kok ini beda mungkin. Tapi karena tidak ada, ya persis Pak sama. Sulit, saya tidak ada lagi yang bisa saya tanyakan, tidak perlu saya pertanyakan lagi. Sudah pasti ini sudah sesuai. Bahkan dengar kabar terbaru dari Restep itu kan lagi direnovasi, itu muatnya bisa sampai 10% dari emas dunia akan bisa disimpan di sana Pak, di Restep itu. Nah selanjutnya baru setelah pulang dari itu sambil lab juga sama Pak Alfian, kami diajak sama Pak CEO itu ke tempat Taman Merlian atau Marina Bay, juga Pak Pendi, semuanya kami di sana berkumpul. Dan itu memang pertama kali saya ke sana dan lihat singa yang mancur airnya di mulut itu, yang keluar air dari mulut ya Pak ya, ya itu Pak, itu. ikonnya Pak, Marina Bay ya. Iya saya itu Pak, semuanya kami foto di sana. Ini kayaknya ikon ini nggak foto, ini pasti aja foto, ini nyesal kalau nggak foto, rugi kan. Bukti kita berkunjung ke Singapura, ini harus foto nih ya, gitu Pak. Makan banyak foto Pak, sangat senang sekali. Nanti boleh di grup kali ya Pak ya. Iya boleh.
Tidak hanya fokus pada agenda khusus Penyimpan Emas, ternyata Pak CEO juga baik Pak, baik banget bawa saya ke Taman Melion itu, ke Taman Melion dan Marina Bay itu juga, dan juga lewat di Singapore Flyer itu yang ada lingkaran itu, kayaknya lewat di sana juga diajak lewat keliling, bahkan juga makan malam. Sekalian jalan-jalan ya Pak Afro ya? Iya benar Pak, sekalian jalan-jalan ke mall itu pokoknya puas, sangat puas. Tidak hanya agenda tapi juga dikasih refreshing Pak, jalan-jalan. Berarti trip Pak Afro pertama ke Singapura ini sangat berkenan ya Pak ya? Sangat Pak, sangat berkenan dan berkesan. Apalagi sama STB langsung kan. Iya. Jadi lah gitu. Mantap. Terima kasih ya Pak Afro sudah berbagi. Jadi teman-teman sudah dengar dari kedua bintang tamu kita ya. Sebenarnya yang saya ingin pastikan di pertanyaan saya yang ini adalah yang selama ini saya cuap-cuap. Itu teman-teman melihat langsung benar nggak? Ya, apakah sesuai dengan yang selama ini kami sampaikan? Dan ternyata benar ya, sesuai ya. Prosedurnya seperti apa, kemudian pembelian emasnya seperti apa, emasnya maksudnya emas yang dibeli yang seperti apa, disimpannya seperti apa, semua sesuai ya teman-teman ya? Sesuai Pak. Sesuai ya? Okay. Dan kalau misalkan disampaikan the reserve itu sekarang dulunya the safe house adalah tempat penyimpanan yang digunakan oleh institusi keuangan di Asia Tenggara, percaya ya sekarang ya teman-teman ya? Masuk akal ya? Percaya banget. Saya Pak, percaya banget. Oke, berarti Nagaya nggak sembarangan ya memilih tempat penyimpanan emas ya, betul ya Pak Fendi dan Pak Afro ya? Benar Pak. Okay. Itu gedungnya tinggi sekali loh Pak. Gedungnya gede sekali ya Pak. Yang baru ya Pak ya berarti ya? Dari saya sendiri belum lihat malah. Tinggi sekali itu Pak. Ada berapa lantai itu? Gede Pak. Oke, ya itu yang baru ya berarti ya. Kalau yang the safe house sih setahu saya sih nggak terlalu ya. Mungkin yang ini karena mereka ingin bisa menampung 10% cadangan emas dunia, maka mereka bikin sangat besar. Luar biasa ya. Thank you Pak Fendi dan Pak Afro ya. Tadi kita sudah dengar langsung ini sebenarnya prosedurnya seperti apa ya untuk bisa pembelian emas Nagaya, kemudian penyimpanannya, kemudian tadi kita juga sudah dengar ya pengalaman-pengalaman. Nah ini yang sebenarnya sekarang ingin saya gali ya dari Pak Fendi dan Pak Afro. Mungkin saya kembali ke Pak Fendi dulu. Ya tadi Pak Fendi bilang Pak Yohanes Chandra ini berbeda dari CEO yang biasa Pak Fendi temukan. Ya mungkin bukan cuma Pak Yohanes Chandra, tapi mungkin juga manajemen lainnya yang Pak Fendi temukan. Ya, ada Profesor Jung, ada Ko Hui Hui, ada Bu Yuli Yolanda. Ya, nah boleh tolong di-sharing nggak Pak? Sebenarnya apa yang membuat mereka berbeda dan apa pembelajaran paling berharga yang Pak Fendi terima selama berjumpa dan berkomunikasi dengan mereka? Ya. Kalau kita lihat emang hati ya. CEO kita ini punya hati yang salah satu rendah hati, ya punya hati mau mendengarkan kita, ya apapun pertanyaan kita dia selalu kasih jawaban yang terbaik, ya dengan jawaban yang sangat sederhana buat kita gitu ya. Dan saya lihat emang ada satu figur yang dibangun di dalam manajemen Nagaya ini, bukan hanya Pak Yu aja gitu. Dari sikap Pak Jo ini itu juga dialami, saya lihat sama Bu Yuli Yolanda juga sama. Padahal mereka bukan orang biasa ya, mereka orang kaya gitu ya. Bahkan saya bangga banget Pak, saya naik mobil sama dia itu, sama Bu Yuli Yolanda, mobil dia sendiri itu Land Rover loh Pak. Wah keren banget, itu mobil mahal gitu ya. Tapi mereka tuh sangat rendah hati, apa yang kita bisa ngobrol dengan santai gitu. Cuma satu, saya agak iri sama Pak Afian, dipanggil sayang gitu Pak. Itu saya agak iri Pak. Mereka sangat luar biasa kita pada ini ya, mereka seperti juga Mr. Yong juga orangnya rendah hati ya, mungkin kita kan bahasa Inggrisnya nggak terlalu kental ya, tapi ya mereka ngobrol sama kita dengan baik ya. Ada Ko Hui Hui juga orangnya sangat rendah hati gitu ya. Saya lihat emang kesatuan hati mereka sangat baik ya. Mereka memberikan contoh figur yang baik dengan rendah hati, humble gitu ya. Jadi saya nggak pernah lihat manajemen di luar sana ya tanda kutip gitu ya. Maksudnya ini kan mereka kan perusahaan yang besar gitu ya, bahkan kedepannya seperti apa gitu ya. Tapi mereka tuh sangat berkesan buat kita, rendah hati seperti itu ya. Nah bahwa kita nggak usah sungkan ya sama beliau gitu ya. Nah selama perjalanan kita tuh banyak kita alami. Bahkan yang tadi
tadi Pak Afro sampaikan, waktu kita foto-foto ya, belanjaan kita ya yang jagain Pak CEO gitu ya. Udah kamu beli foto semua yang dijagain dia gitu ya. Udah kayak apa gitu, kita jadi sungkan juga gitu. Tapi memang rendah hati gitu ya, memang benar-benar benar gitu seperti itu gitu ya. Jalan pun semua apapun yang kita bicarakan dia sangat concern sama kita gitu ya, dia perhatian sama kita gitu. Nah saya lihat bahwa satu kekeluargaan yang ada di Nagaya ini jarang kita ketemu. Ini yang saya menurut saya ini nggak pernah satu event seperti ini ya gitu ya, dimanapun ya. Walaupun saya ada beberapa perusahaan yang saya sudah kerja di sana gitu, ini nggak ada seperti itu. Itu yang pertama. Kedua, nah beliau-beliau ini selalu kasih contoh yang baik buat kita gitu loh, apa yang mereka lakukan. Dan saya ada satu yang tadi saya ngobrol sama Pak CEO di pesawat itu, saya boleh ceritain ya, saya cuma tanya gini gitu ya, beliau sampaikan gini, bahwa kita di Nagaya itu ya semuanya harus jujur apa adanya ya. Jadi kalau misalnya contoh ya, Nagaya sampai di sini ya kita ceritakan apa adanya, nggak boleh over. Nah ini saya lihat bahwa transparansi banget gitu ya beliau gitu, nggak ada yang nggak seperti di luar sana, nggak suka diangkat-angkat apapun gitu ya. Dia ngomong apa adanya gitu, kalau nggak ada aja bilang nggak ada gitu, bilang A, B, nggak boleh, dia bilang seperti itu. Nah ini saya waktu ngobrol sama beliau itu kenapa antusiasnya luar biasa ya kan. Kemarin saya sampai Pak Yunus kasih tahu sama saya, benar Pak Fendi itu Pak John sampai ngobrol dari pesawat sampai di Singapura, benar ngobrol sama beliau tuh, itu kayak gimana ya, kayak saudara gitu ya. Nah pada Pak Yunus bilang itu biasanya kalau kerja gitu ya, naik pesawat dia langsung biasa tidur sampai Singapura, bangun turun gitu ya. Nah ini bahwa berbeda banget gitu ya beliau dengan kita gitu. Nah inilah saya bilang satu kekeluargaan yang luar biasa, nilai-nilai yang seperti ini yang tidak dimiliki tempat lain gitu. Nah banyak hal yang juga kita lihat bahwa di manajemen itu, setelah itu kan kita kan dari habis makan siang itu kita kan selesai penyimpanan itu kita ke kantor ya, kantor di Bling itu ya, di Bling Graha itu ya, kita ke sana ya, lihat kita ke kantor juga ya kan, kita kan baru pindah ke sana ya. Kita lihat bahwa sampai sana pun ya semuanya benar Pak Dani ya. Jadi kantor juga visinya ada semua ya kan, ada gitu bahwa apa yang disampaikan itu benar seperti itu. Nah beliau-beliau ini kan saya bilang apa ya, banyak yang bisa kita belajar dari beliau itu. Saya jadi malu Pak, terus aja saya jadi malu gitu ya kan. Kita juga jadi leader juga di salah satu pekerjaan kita gitu ya. Jadi banyak hal saya dapat dari beliau, saya coba terapin dalam hidup saya gitu. Nah ini yang sangat berkesan ya gitu ya. Nah ini berharga sekali gitu Pak Dani. Ya mungkin seperti itu, nanti Pak Alfor bisa tambahkan. Silakan Pak Dani. Oke, wah luar biasa. Terima kasih Pak Fendi ya. Jadi yang saya tangkap adalah hati ya Pak ya. Ya hati Pak. Ya sederhana dan ini luar biasa nih. Saya tadi dengar malah ketika Pak Fendi, Pak Afro, teman-teman lagi jalan-jalan, foto-foto, malah beliau yang jaga belanjaannya ya, betul ya? Benar Pak, itu serius Pak, itu benar itu Pak. Okay. Itu luar biasa itu Pak. Oke, itu cerita yang sangat mengharukan ya teman-teman. Saya jadi keingat cerita minggu lalu sama Pak Alfian yang Pak Yohanes memberikan Pak Alfian koper, ya. Dan bukan cuma dibelikan, tapi beliau turun dan bantu Pak Alfian untuk beresin barang. Betul ya Pak Alfian ya? Beliau lagi, itu dia ya, kita bisa lihat jempolnya. Bantu untuk masukkan barang-barangnya ke dalam koper. Jadi ini, soalnya selama ini Pak, saya selalu sampaikan seberapa humble-nya Pak Yohanes, dan Anda yang sudah pernah berjumpa dengan beliau, pasti sepemahaman bahwa beliau ini seseorang yang sangat humble. Nah, Pak Fendi, Pak Afro, Pak Alfian, Pak Beni, Pak Rindu, kemarin sempat bersama beliau itu berarti 2 hari, 3 hari, 2 malam ya Pak ya, betul ya? Iya, benar. 3 hari 2 malam dan merasakan langsung seperti apa beliau, dan juga bukan cuma Pak Yohanes tapi juga manajemen lainnya termasuk Bu Yuli Yolanda ya, Profesor Jul ya, Koh Wiwi yang tadi saya dengar makan padang bareng-bareng ya Pak ya. Iya benar. Luar biasa, berarti nggak pilih-pilih, maka ada yang wah manajemen di sana gitu atau para holder di sini gitu, enggak ya?
Nggak ada Pak, nggak ada. Nggak ada ya? Ini kita bersama-sama. Malah makanan masih kita sharing-sharing nggak Pak. Coba ini enak nih, pesan ini gitu ya. Bisa sharing ini luar biasa itu. Oke, berarti Anda dengar langsung ya teman-teman ya, seperti apa sebenarnya manajemen, dan yang berarti yang Pak Fendi tangkap nih rendah hati, sederhana ya, dan apa adanya ya Pak ya berarti ya. Ya, benar. Apapun yang memang sebenarnya apa ya kita bagikan, tidak boleh ditambah-tambahkan ya, memang itulah Nagaya teman-teman ya. Jadi itulah kenapa kita selalu sampaikan. Jadi sekarang Anda paham ya kenapa saya bilang kami di manajemen itu tidak boleh menyebarkan sesuatu yang masih belum fix, masih belum 100%. Nah, Pak Fendi sudah dengar langsung dari beliau. Kita apa adanya, yang ada kita berikan, yang belum ada ya kita memang tidak boleh sampaikan. Dan dikonfirmasi ya, betul ya Pak Fendi ya? Benar Pak, karena beliau tuh sangat menjaga mungkin kepercayaannya gitu ya. Seperti ya perusahaan kita izin di Singapura itu kan negara yang sangat mementingkan kepercayaan itu Pak Dhani. Dan saya lihat emang Nagaya ini seperti itu, luar biasa. Itu sih Pak Dhani. Mantap, luar biasa. Thank you Pak Fendi ya, thank you pembelajarannya dan kesannya yang didapatkan ya dari manajemen dan juga Pak Yohanes Chandra. Nah, sekarang saya mau tanya dari Pak Afro. Pak, kalau boleh tahu Pak, apa pembelajaran paling berharga yang Pak Afro dapatkan dari trip Bapak ke Singapura, dari manajemen, berjumpa langsung dengan Pak Yohanes Chandra, dengan Profesor Jung dan yang lain? Mungkin boleh dibagikan? Baik, Pak Dhani, terima kasih. Saya banyak mendapatkan pembelajaran ya, karena saya memang baru pertama ketemu manajemen selain Pak Dhani sama Pak Yunias, karena itu waktu itu pernah ketemu di Pekanbaru. Karena saya juga sama Bu Yuli Yolanda juga sudah tahu, tapi belum pernah ketemu. Dan saya ternyata ketika bertemu mereka, Persejung, benar sekali mereka sangat humble, rendah hati. Nah itu yang membuat saya langsung seperti merasa keluarga ataupun teman dekat, sahabat. Baru aja ketemu tapi merasa tidak mau pisah jauh gitu. Tapi ya karena memang tidak bisa berlama-lama kemana-mana bersama terus, ya kita mendapatkan kesan positif yang mereka tunjukkan, mereka berikan. Itu memang humble, rendah hati, dan juga mereka menghargai kita sebagai holder, bahkan makan bersama, bisa tukar-tukaran lauk, ini coba, seperti yang Pak Fendi bilang tadi, itu memang benar sekali. Ke kantor Nagaya juga kami bersama-sama, tidak ada Profesor Jung tidak pergi, mereka pergi, supaya mungkin saya juga bisa berfoto. Saya bisa berfoto sama Profesor Jung di kantor Nagaya, bersama Pak Bisko Hui juga di kantor Nagaya, dan itu saya share ke teman saya. Ini saya lagi foto waktu itu di kantor resmi Nagaya. Nah itu saya bangga. Umpamanya saja kalau waktu itu Profesor Jung entah kemana tidak mau ikut di sana, kan saya tidak bisa foto. Nah, jadi itu sangat berharga bagi saya. Berfoto itu aja saya sudah sangat berharga. Apalagi fotonya itu memang di kantor resmi Nagaya tersebut. Nah apalagi waktu di perjalanan, waktu makan itu mendapat beberapa masukan atau pengalaman berharga dari Pak CEO langsung. Itu saya sangat ingat sekali, dia bilang sama saya itu Nagaya ini dia anggap seperti anaknya itu kita harus lepas kepada orang yang dipercaya gitu. Bagaimana kalau Pak Apro anaknya dijaga orang yang tidak percaya? Pak Apro mau? Ya saya bilang ya tidak mau Pak, saya maunya orang yang bisa dipercaya yang menjaga anak saya. Seperti itu dia menganggap Nagaya ini. Dan itu sampai sekarang saya masih ingat, dan saya selalu ceritakan ke teman-teman juga apa yang pesan dari Pak CEO ini, bagaimana dia menganggap Nagaya ini bukan main-main, seperti anaknya sendiri, dan memang dirawat, memang dijaga sama Pak CEO. Bahkan beliau sendiri menyampaikan dari 5 tahun yang lalu memahami market ini, bagaimana mengenalkan Nagaya, bagaimana beliau
itu bisa sampai sekarang mempertahankan Nagaya berjuang. Di situ saya sangat ini Pak, sangat lah ternyata Pak CEO aja bukan hanya diam-diam aja, goyang-goyang kaki, apalagi dia cerita ditambang seperti apa, gimana tantangan dia. Saya makin, waduh Pak CEO aja segini banget, masa saya menganggap Nagaya biasa aja. Saya harus pulang dari Singapura, saya harus lebih agresif atau lebih bisa lagi, lebih bisa mengenalkan Nagaya lagi, menyampaikan. Oke, Pak Afro. Sorry saya potong, Pak. Tadi Pak Afro ada menyebut Pak Yohanes bercerita tentang pengalaman beliau di tambang. Ya, berarti sebenarnya Nagaya 001 itu kan nggak ada yang tahu ya sebenarnya kegiatan beliau tuh apa. Nah, kan berarti beliau sempat bercerita kepada Pak Afro. Mungkin secara singkat, Pak, boleh dibagikan nggak, Pak? Sebenarnya apa yang Pak Afro tangkap tentang kegiatan beliau di tambang? Nah, waktu di tambang itu, ya tantangannya ada bermacam-macam, Pak. Salah satunya ada yang preman lah katanya, yang coba untuk menegosiasi dia atau menakut-nakuti. Bahkan dia semental. Bahkan dia seperti pendekar, Pak. Mau nantang ya ditantang. Seperti lebih bagak dari preman. Seperti polisi lebih dari polisi. Seperti lebih kuat dari preman. Wah, ya. Ini luar biasa ini Pak CEO kita ini. Berarti itu yang dihadapi sehari-hari ya Pak ya? Selain seperti iya, itu betul, apa Pak? Beliau sampaikan nggak? Dia bangun pagi jam berapa? Kemudian setiap hari kegiatannya seperti apa? Panas-panasannya dia cerita nggak Pak? Ada juga Pak. Cerita bahkan tidur aja sudah larut. Bangun harus pagi lagi. Badan secapek-capeknya. Berpanas-panasan. Itunya semua dilakukan Pak. Semua dilakukan untuk membesarkan anak ini tadi. Membesarkan Nagaya. Memberikan kita benefit. Supaya proyeknya itu jalan, berhasil. Pikirannya itu fokus banget ke kerjaannya gitu. Fokus banget ke aktivitas dia. Dia nggak peduli dia capek. Tapi kalau belum kelar ya dia siap. Mau dia pulang malam, tidur larut malam, bangun pagi lagi. Itu yang dia lakukan Pak. Dia siap. Dan itu setiap hari ya Pak ya? Setiap hari Pak. Nah itu ya Pak, pelajaran yang sangat berharga itu ya saya nggak boleh buang waktu, saya harus lebih giat lagi, saya lebih semangat lagi. Pak CEO segini kerasnya gitu, segini berjuangnya. Itu menyentuh hati saya Pak, menyentuh hati saya. Saya harus bisa lebih baik lah, atau lebih berkontribusi lah untuk mengenalkan Nagaya lah terutama. Kalau bagi saya pribadi kan saya suka mengenalkan Nagaya Pak. Di samping nambah aset juga. Gitu Pak Dhani. Thank you Pak Afro ya. Jadi Anda dengar langsung teman-teman. Ya jadi seperti apa Pak Yohanes Chandra dan manajemen lain pun ya, yang saya tangkap dari Pak Afro adalah sama ya. Beliau adalah orang yang humble, apa adanya, kekeluargaannya dapat ya Pak ya. Berarti ya bersama dengan manajemen lainnya pun. Dan yang paling saya tangkap adalah Pak ya, beliau menyampaikan, dan saya akan Pak Fendi pun dengar ya, bahwa beliau melihat Nagaya ini seperti anaknya. Beliau selalu sampaikan, Nagaya ini anak saya. Kamu mau nggak kalau anak kamu nggak dijaga oleh orang yang bisa dipercaya, dijaga oleh orang yang nggak dipercaya, nggak bertanggung jawab? Mau nggak? Pasti nggak mau dong. Saya juga mau Nagaya ini dijaga oleh orang-orang yang bertanggung jawab, yang saya percaya. Itulah kenapa Nagaya selalu mencari orang-orang hebat. Ya, dan perjuangan beliau. Kan banyak yang tanya ya, sebenarnya Pak CEO tuh ngapain sih? Sibuk apa sih? Nah, Anda dengar langsung ya, disampaikan ke Pak Afro. Sibuknya seperti apa di tambang setiap hari. Profit sharing yang Anda terima setiap bulan, itu dalam bentuk US dollar dan penambahan emas, itu datangnya dari mana? Dari kerja keras dan keringat CEO Anda, Bapak Ibu. Ya, jadi bisa saja beliau sebagai CEO harusnya, ya udah, kirim aja siapa gitu perwakilan turun ke tambang. Ya, bisa ya Pak Afro ya, Pak Fendi. Harusnya kan bisa, beliau CEO loh. Dan nggak perlu sebenarnya turun langsung datang ke Singapura, temenin teman-teman. Harusnya kan enggak. Utus saja siapa. Tapi kembali ke poin beliau tadi. Nagaya ini anak beliau. Dan beliau mau pastikan Nagaya ini besar dengan baik
dengan sehat dan bisa mensejahterakan sebanyak-banyaknya teman-teman di luar sana. Ya, terharu ya kita ya teman-teman ya mendengarnya ya. Ya, inilah perjuangan dari seorang CEO, seorang konseptor, seorang visioner membangun aset yang bisa mensejahterakan Anda yang sedang mendengarkan sesi hari ini. Dan Anda bukan cuma dengar dari saya, bukan dari Pak Yunias, tapi dari Pak Fendi dan Pak Afro. Luar biasa. Thank you Pak Afro ya sudah berbagi. Thank you ya. Terima kasih Pak Fendi, Pak Afro. Nanti ada satu pertanyaan lagi buat Pak Fendi dan Pak Afro. Tapi saya mau tanya dulu nih pada teman-teman yang menyaksikan. Masih semangat? Masih semangat? Oke, mungkin boleh dikirimkan via chat ya. Apa perasaan Anda, kesan dan pesan Anda yang Anda dengar mendengar sesi hari ini? Boleh kirimkan via chat ya. Dan boleh disilahkan dijalankan kamera Anda jika ada yang jika Anda bisa ya. Mungkin sambil kita menunggu teman-teman, kita dengar dulu dari Pak Yunias ya. Pak, apa nih Pak yang bisa Bapak sampaikan tentang apa yang disampaikan oleh Pak Fendi dan Pak Afro? Wow, satu kata, wow ya. Jadi selama ini sebenarnya kita mencoba ya Pak Dhani untuk mendeskripsikan bagaimana hubungan ya di antara manajemen di internal kami dan juga hubungan dengan senior-senior, tapi juga tidak terbatas ya kepada hubungan dengan para holder ya, di mana kita mencoba untuk menggambarkan, tetapi tentunya akan jauh berbeda Pak ya ketika para holder sendiri yang sudah merasakan ketika bercerita ya, itu akan saya pikir bukan soal kita membutuhkan yang namanya pembuktian ya, tetapi tentu ketika itu disampaikan oleh para holder dengan hati mereka langsung bisa merasakan, maka tentu holder dimanapun ketika mendengar itu tentunya juga ikut merasakan ya. Karena kenapa? Karena mereka adalah bagian dari holder. Yang bercerita ini adalah bagian dari holder. Nah, sebenarnya Pak Dhani, saya sudah lebih awal ya, sebelum di manajemen, saya sudah mengalami pengalaman itu bersama dengan CEO. Ketika bahkan waktu itu usia perkenalan kami itu baru hitungan 2 bulan. Ya, hitungan 2 bulan, saya mencoba menawarkan kepada beliau, Pak Yohanes, Pak John waktu itu, untuk roadshow ke Jawa, ya ke 4 kota, Jogja, Solo, Semarang, dan Surabaya. Ya, dan yang mengejutkan adalah ketika saya mengajak beliau untuk roadshow, saya pikir beliau akan menanggapi itu dengan hanya tersenyum atau dengan bahasa basi, ya. Dan pada akhirnya saya tahu bahwa beliau tidak berkenan, ya. Tetapi yang mengejutkan adalah beliau langsung katakan, ayo, kapan? Lalu kami atur waktunya dan beneran loh Pak Dhani. Ya, waktu itu saya ingat betul di November, akhir November 2020 Pak. Ya, jadi 2 bulan setelah saya berkenalan dengan Naga ya, berkenalan dengan Pak Yohanes Chandra, kami roadshow. Waktu itu Pak Yohanes ditemani oleh almarhum Pak Edo ya dari manajemen, dan saya waktu itu bersama dengan Pak Rindu Marbun dalam perjalanan ke 4 kota. Dan di sana seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Afro dan Pak Fendi, tidak ada jarak ya, di mana kami, saya dan Pak Rindu menginap di situ juga Pak Yohanes Chandra menginap ya. Kami makan juga, bahkan bukan hanya di rumah makan yang bisa dikatakan menengah atas gitu ya, tetapi bahkan menengah bawah Pak ya. Warung lesehan pun hajar saja. Nah, itulah sosok dari CEO kita ya, sosok yang begitu rendah hati, yang membumi. Saya pikir itu yang paling penting ya, karena kita bayangkan ya Pak Dhani, kalau kapal ini yang namanya Nagaya Technologies itu dinakodai oleh seorang CEO yang belum apa-apa, itu sudah menunjukkan gaya
apa ya, gaya level bukan kepemimpinan tapi lebih ke lifestyle-nya, ya itu sudah cenderung menunjukkan sebuah kemewahan. Ya tentunya ada rasa was-was juga. Ya meskipun sebenarnya layak-layak saja, Pak. Saya pikir seorang CEO kalau dia ingin mengambil fasilitas layak, Pak, sah-sah saja, ya naik pesawat kelas bisnis, kemudian ambil hotel minimal bintang 4, Pak, ya kan? Dan perjalanan seperti kemarin dialami Pak Fendi, Pak Afro ke Singapura, biar itu diurus oleh kita nih, Pak, asistennya, ya, tidak perlu beliau yang turun langsung, gitu. Tetapi ini yang luar biasa, ya, bahkan pengalaman Pak Fendi, Pak Afro itu langsung bisa berinteraksi bersama-sama langsung dengan Pak Yohanes Chandra. Menurut saya ini satu pengalaman yang menjadi momen bagi kita semua. Bukan hanya Pak Fendi, bukan hanya Pak Afro dan ketiga senior kita, tapi saya pikir ini menjadi sebuah momen bagi semua holder di Indonesia. Ya, karena 5 orang ini tentunya mewakili, ya Pak Dhani, mewakili seluruh holder yang ada di Indonesia. Dan biarkan kisah mereka, cerita mereka ini menginspirasi sekaligus menguatkan selama ini bahwa Nagaya membangun fondasi dan semua yang disampaikan itu apa adanya. Mungkin begitu, Pak, tanggapan saya. Luar biasa, teman-teman. Bagaimana perasaannya Anda mendengar? Nah, sekarang pertanyaan saya, siapa yang ingin ikut untuk penyimpanan emas selanjutnya? Ayo. Kita sudah dengar langsung ya, bahwa siapapun punya kesempatan yang sama di Nagaya. Dari manapun Anda, seperti apapun latar belakang Anda, mau Anda punya paspor atau nggak punya paspor, Anda bisa ikut loh. Ya, yang paling penting bukannya Anda punya paspor atau tidak, seperti Pak Afro, ya, paspor bisa dibuat, tapi seperti apa dedikasi, kecintaan, dan rela Anda untuk berkontribusi terhadap Nagaya. Apakah Anda sevisi atau tidak dengan kami? Ya, itulah yang kami lihat. Ya, sudah terbukti Pak Fendi, Pak Afro, kemudian Pak Benilu, Pak Rindu, Pak Alfian adalah holder seperti Anda. Maaf, kalau saya atau Pak Yunias yang bicara, wajar. Kami manajemen. Kesannya, ya mereka mah pasti bilang kecap nomor 1 dong. Betul nggak? Padahal Pak Yunias pun dulunya holder, ya seperti Anda. Ya, nah kalau misalkan kami yang menyampaikan, Anda bilang loh, kami tahu dari mana itu benar atau tidak. Padahal kami dari manajemen pun dibilang kita nggak boleh melebih-lebihkan. Kita harus apa adanya. Dan sudah dikonfirmasi tadi oleh Pak Fendi, ya. Kita tidak boleh melebih-lebihkan. Nah, Anda sudah dengar langsung dari Pak Fendi, dari Pak Afro. Ya, jadi kesempatan terbuka lebar, Bapak Ibu, untuk Anda yang sedang mendengarkan, dimanapun Anda berada. Anda bisa berkesempatan bukan cuma ikut penyimpanan emas selanjutnya, tapi juga berkontribusi dan berpartisipasi untuk membesarkan Nagaya Technologies Private Limited yang kedepannya ini punya visi yang sangat luar biasa. Ya, apakah Anda siap untuk berkontribusi dan ingin menjadi bagian dari sejarah dunia kita membesarkan perusahaan Nagaya Technologies? Oke, baik. Sebelum saya kembali ke Pak Afro dan Pak Fendi, mungkin boleh tolong dijalankan kameranya, teman-teman. Saya mau melihat Anda, ya. Halo, selamat malam. Selamat malam, dan mungkin boleh tolong dikirimkan ya, dari kota atau negara mana Anda berasal. Tadi juga saya sudah mendapatkan pesan-pesan yang sangat luar biasa nih, sangat mengharukan ya. Pak, ini chatnya, waduh luar biasa ya. Saya turut bangga menjadi bagian dari Nagaya ya, semakin semangat menabung. Mantap, luar biasa keikutsertaan holder Nagaya dalam penyimpanan emas. Ini chat saya ini sangat penuh. Oke, Pak Yunias, kita katanya punya kabar nih bagi para holder. Mungkin boleh disampaikan, Pak? Apa nih, Pak, kabar bagi para holder? Oke, baik. Saya izin share screen dulu, ya. Jadi teman-teman, kita mendapatkan sebuah kabar baik, ya, yang baru datang lagi-lagi dari salah satu utilitas, ya, kerjasama Nagaya dengan salah satu perusahaan yang ada di Bali, ya, sebuah entitas yang bernama Dana Yoda. Ya, jadi teman-teman, Dana Yoda ini adalah
konsultan atau manajemen perhotelan yang ada di Bali, ya, di mana selama ini kita sudah tahu bahwa ada 4 hotel yang dikelola oleh Dana Yoda, ya, diantaranya Taman Dharma Wangsa Suite, Lanuma Suites, kemudian Agrapana Beach Villa, dan Maisaba Canggu. Ya, 4 hotel ini bisa diakses oleh seluruh Nagaya holder dimanapun berada. Jadi bukan hanya terbatas di Indonesia, ya, sekalipun hotelnya ada di Indonesia, tempatnya di Bali, ya, tetapi sebenarnya akses semua holder bisa mengakses dari negara manapun, ya. Nah, benefit yang diberikan oleh Dana Yoda bagi seluruh Nagaya holder adalah adanya tambahan diskon 10%, ya. Jadi ada diskon tambahan 10% dari discounted rate mereka. Jadi harga paling murah yang Anda bisa dapatkan di website resmi masing-masing hotel ini, ya. Nah, kemudian dengan Anda mencantumkan kode promo DY1 NGY10, ya, itu adalah kode promo yang Anda nanti bisa Anda ketikkan di kolom kode promo pada waktu Anda reservasi, maka Anda berhak untuk mendapatkan diskon tambahan 10%. Dan ini tidak didapatkan oleh siapapun di luar Nagaya. Jadi ini sebuah keistimewaan untuk Nagaya holder, ya, atas kepemilikan Anda, kepemilikan Nagaya Anda berhak untuk mendapatkan benefit ini, ya. Nah, yang luar biasa dalam minggu ini dari pihak Dana Yoda diwakili oleh Pak Wisnu sebagai salah satu direktur dari Dana Yoda Group ini, ya, beliau memberikan informasi ada 2 hotel baru yang ditambahkan. Ya, hotelnya apa saja? Nah, yang pertama adalah My Villa and Resort Canggu. Ya, ini adalah hotel kelima yang dikerjasamakan, dikolaborasikan dengan Nagaya. Ya, jadi Anda bisa mengakses hotel kelima dari Dana Yoda. Dan kemudian hotel keenam adalah Stanagiri. Ya, jadi Stanagiri Luxury Retreat Ubud. Jadi ini di Ubud. Nah, jadi ada 2 hotel baru yang Anda bisa akses untuk mendapatkan diskon tambahan sebesar 10%. Nah, khusus untuk yang Stanagiri di Ubud, ya, Stanagiri ini sampai dengan tanggal 24 Juni. Jadi masih ada 1 minggu ke depan. Jika Anda melakukan booking online langsung di website dari Stanagiri untuk periode penginapan di antara tanggal 1 sampai 21 Agustus, ya, dari tanggal 1 Agustus sampai 23 Desember. Ya, jadi ini periode untuk Anda bisa menikmati fasilitas dari Hotel Stanagiri ini. Tapi pendaftarannya itu dibatasi hanya sampai tanggal 24 Juni. Ya, nanti jika ada perpanjangan kami akan update lagi. Tapi untuk sementara ini yang bisa saya informasikan adalah booking periodnya itu dari sekarang sampai 24 Juni. Ya, dan untuk penginapannya adalah dari tanggal 1 Agustus sampai 23 Desember 2023. Anda akan mendapatkan harga penawaran khusus. Ya, seperti ini, ya. Jadi ada 3 kategori untuk villa yang Anda bisa sewa di Stanagiri, dan selama masa periode promo Anda bisa mendapatkan penawaran khusus, ya. Dan yang istimewa bukan hanya Anda mendapatkan harga khusus sampai dengan tanggal 24 Juni, ya, catat baik-baik, 1 minggu ke depan, hanya 1 minggu kesempatan. Tetapi Anda juga masih mendapatkan diskon tambahan 10%, ya, dengan kode promo tadi DY1 NGY10. Nah, jadi teman-teman sekali lagi, ya, ini adalah promo umum. Jadi harga ini bukan hanya Nagaya holder yang mendapatkan,
Tapi semua saja di luar Nagaya pun bisa mendapatkan promo ini karena ini bersifat umum promo ini ya, karena mereka masih dalam masa-masa promosi ya, bisa dikatakan mungkin soft launching juga ya, ini promosi di awal. Nah, tetapi yang tidak didapatkan oleh siapapun di luar Nagaya adalah ini, diskon tambahan ya. Jadi dari harga 1,9 untuk Classic One 1,9 Anda masih dapatkan diskon 10% ya, jadi minus 190.000 ya, jadi dikurangi 190.000. Nah, untuk Classic 2 ya, itu Anda masih mendapatkan diskon 290.000 ya, dari harga 2,9 masih dikurangi 290.000. Untuk Classic 3 ya, dari harga 4,4 Anda mendapatkan tambahan diskon lagi 440.000 rupiah ya, dan ini sudah include breakfast dan yang lain-lain ya. Manfaatkan teman-teman benefit ini ya, Anda sebagai Nagaya holder berbangga karena Anda mendapatkan fasilitas istimewa ini. Dan yang terakhir ya, saya hanya ingin mengingatkan yang terakhir, ada special promo untuk trip Turki Dubai ya, tur Turki Dubai 10 hari 8 malam. Kuota terbatas hanya untuk 30 orang dan periode promo ini hanya dari tanggal 1 Juni sampai 31 Agustus ya, dan yang mana yang terlampaui terlebih dulu. Jadi jika 30 peserta ini atau kuota 30 orang ini terpenuhi sebelum 31 Agustus maka akan ditutup ya. Katakanlah bulan Juli sudah terpenuhi, maka bulan Juli akan ditutup ya untuk promo ini ya. Tapi jika belum, maka akan ditunggu sampai dengan tanggal 31 Agustus. Syarat dan ketentuannya Anda bisa baca, dan secara khusus nanti kami di hari Jumat pertama setiap bulan ya, Jumat pertama setiap bulan di sesi Zoom meeting kami akan sampaikan promo ini secara lebih detail ya di acara Zoom Extravaganza ya, Nagaya Extravaganza. Itu setiap hari Jumat pertama setiap bulannya. Pak Dhani, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan untuk kabar gembira malam hari. Bagaimana teman-teman? Luar biasa. Wah, terima kasih Pak Yunias ya. Jadi ada kabar baik dari partner utilitas Nagaya yaitu Dana Yoda. Ya, ada 2 resort baru ya yang ditambahkan dan Anda bisa mendapatkan special rate sampai tanggal 24 Juni. Ya, jadi gunakanlah kesempatan ini. Anda sebagai holder Nagaya patut berbangga karena tidak ada lagi yang mendapatkan promo ini ya. Dan juga jangan lupa promo Turki Dubai ya, syarat dan ketentuan selalu kita bahas di Jumat pertama. Ya, dan saya juga sebenarnya ingin mengingatkan ya teman-teman, untuk bulan Juni ini adalah bulan penuh kejutan di Nagaya. Ya, bulan penuh kejutan karena setiap hari Jumat kita akan bawakan topik yang berbeda-beda. Minggu depan kita sudah rencanakan sebuah topik yang sangat luar biasa dengan tamu yang juga nggak kalah hebat ya, dan juga Jumat selanjutnya itu Jumat terakhir, perlu disampaikan nggak ya Pak ya, di tanggal 30 Pak? Boleh Pak, silakan Pak. Akan ada health talk bersama dengan dokter dari Beacon Hospital ya. Seperti apa nanti programnya, nanti Anda tunggu saja kabarnya ya. Jadi bulan Juni ini pantengin terus ya channel resmi dan grup Nagaya Holder Indonesia karena Anda akan mendapatkan banyak kabar-kabar terbaru. Ya, jadi bulan Juni, bulan ulang tahun, tahun kelima Nagaya, sebuah pencapaian yang sangat luar biasa. Pastikan Anda mengikuti semua program-program bersama dengan Nagaya. Baik, Pak Afro dan Pak Fendi, secara singkat Pak, ya, secara singkat, saya mungkin ke Pak Fendi dulu, singkat saja Pak. Apa pesan setelah Bapak balik dari Singapura, pesan apa yang bisa Bapak berikan kepada yang sedang menyaksikan hari ini Pak? Masih termute Pak Fendi. Oke. Ya Pak, balik lagi mungkin saya bicara dari hati ya, pesan saya mungkin ya. Jadi gini, Pak CEO pernah sampaikan kepada kita juga, ya orang-orang yang bisa memiliki Nagaya itu tentu pasti
punya hati ya, satu. Kedua gini, jadi nggak semua orang bisa ambil kesempatan ya, peluang yang bagus ini. Nah, pesan saya gitu ya, tentu kita lihat Nagaya ini kan sangat berbeda ya dengan di luar sana gitu ya. Nah, bahwa kita lihat bahwa satu aset yang luar biasa untuk masa depan kita. Pesan saya, kita menilainya mungkin dengan hati kita gitu ya, hati kita bahwa oh, Nagaya ini luar biasa ya gitu ya, yang bisa mengubah hidup kita ke depan gitu. Nah, kesempatan inilah kita ambil dengan hati kita yang sungguh-sungguh gitu. Jadi ambil kesempatan ini, kita mengambil sesuatu yang berharga ini. Jangan kata orang itu seperti di luar sana gitu ya, benar-benar dengan hati kita. Kalau kita punya hati ya, kita misalnya udah menjiwa, udah mengerti Nagaya ini. Apalagi hari ini kita bisa, saya sendiri saya udah tahu bahwa setelah saya mengalami hal seperti ini, bahwa benar luar biasa Nagaya ya, benar-benar satu aset yang bisa bermasa depan kita, mengubah hidup kita. Nah, begitu disampaikan kerinduan hati Pak John ya untuk kita semua gitu ya. Dia punya satu kerinduan bahwa pesan dia cuma satu. Dia pingin apa sih, semua rakyat Indonesia itu bisa mengalami satu perubahan di ke depan ya, untuk memiliki Nagaya tersebut. Nah, itu mungkin pesan saya seperti itu Pak Dhani. Terima kasih Pak Dhani. Menyentuh sekali ya. Waduh, saya sampai merinding dengarnya. Jadi hati teman-teman ya. Hanya saya tadi tertarik ya, yang bisa melihat peluang dari Nagaya ini adalah mereka yang bisa melihat dari hati. Ya, jadi tidak semua orang bisa melihat. Sekali lagi, lihatlah dengan hati. Anda akan bisa melihat visi dari Nagaya ini, dan Nagaya ini ingin bisa mensejahterakan sebanyak-banyaknya masyarakat Indonesia dan juga dari seluruh dunia ya, dari manapun Anda, apapun latar belakang Anda berkesempatan untuk sejahtera bersama Nagaya. Terima kasih Pak Fendi. Pak Afro, apa Pak pesan bagi yang sedang mendengarkan Bapak hari ini, Pak? Baik Pak Dhani, terima kasih. Selamat malam teman-teman semua. Saya ingin berpesan kepada teman-teman ya, setelah teman-teman mendengar ataupun selama ini telah mengikuti apa yang disampaikan mengenai Nagaya, jangan ragu untuk berbagi pada keluarga, meskipun mungkin di awal ada penolakan ataupun pertanyaan, tetapi yakinlah teman-teman semua, Nagaya ini adalah aset yang sangat bagus dan bagi saya sangat layak untuk kita miliki, bahkan kita berbagi informasi Nagaya ini. Jangan ragu untuk berbagi, jangan takut untuk menyampaikan, jangan merasa tidak percaya diri atau takut ditolak, tapi terus sampaikan Nagaya ini ke keluarga. Percayalah, keluarga teman-teman semua ingin sesuatu yang berharga juga di masa depan. Dan teman-teman di lingkungan mungkin pergaulan atau tempat kerja atau kampus, mereka semua sama seperti kita, sama seperti saya, butuh sesuatu yang sangat spesial, yang sangat fantastis atau luar biasa di masa depan. Ya, salah satunya aset Nagaya ini teman-teman. Jadi jangan ragu untuk menyampaikan, jangan ragu untuk berbagi, sampaikan saja. Saya sudah mencoba, saya sudah melakukan, ya alhamdulillah banyak sekali perkembangan progresnya sangat luar biasa. Kenapa? Karena saya tidak peduli, saya sampaikan aja, saya berbagi aja. Respon balik itu saya nggak peduli teman-teman. Saya anggap respon balik itu positif semua. Dan pada akhirnya, nah, banyak dari mereka juga bisa menerima akhirnya. Bahkan ingin Nagaya yang banyak. Bahkan ada yang lebih banyak dari saya yang punya Nagaya. Jadi seperti itu teman-teman semua. Mungkin itu Pak Dhani. Semangat pagi, salam sukses, salam sejahtera untuk kita semua, sukses selalu. Jadi jangan takut untuk berbagi. Bagi Anda yang sedang mendengarkan, jangan takut berbagi. Saya suka sekali statement dari Pak Afro adalah berbagilah, feedback apapun itu adalah positif. Ya, dan bagikan dulu kepada keluarga, orang-orang sekitar kita, karena kita harus yakin ya bahwa ketika mereka sudah paham, mereka akan pengen punya banyak Nagaya, ingin punya banyak Nagaya, dan bahkan mungkin lebih banyak dari Anda. Luar biasa. Terima kasih banyak ya Pak Afro, Pak Fendi. Mungkin sebelum kita tutup, kita foto bareng dulu bagaimana? Silakan teman-teman, dijalankan dulu kameranya. Kita foto bareng hari ini. Waduh, luar biasa. Ada 200.000 peserta hari ini ya.